Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dan saya berdoa biar setiap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya kita berjumpa masih dalam seri tentang keluarga. Dan hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema bagaimana kita harus menjaga rumah tangga yang Tuhan percayakan agar rumah tangga kita tidak mengalami kerobohan atau kehancuran. Mari kita lihat sama-sama dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan barusan, kita akan mendapatkan bahwa ada dua tipe rumah yang sedang dibangun. Dan tentunya kalau kita bicara soal bangunan, bicara soal pondasi. Yang pertama pondasinya adalah roh, ya, batu karang di atas batu yang kuat. Dan satunya lagi saudara di atas pasir. Dan kita melihat yang di atas pasir pada saat ada sesuatu yang terjadi, ada hujan, ada banjir. Saudara dalam Tuhan, pondasi gak kuat ini akan membuat akhirnya rumah ini hancur, rumah ini runtuh. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa buat setiap kita tidak akan pernah mengalami kehancuran, kerubuhan atau kerobohan dalam keluarga kita atau rumah tangga kita tentunya. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yuk kita belajar supaya keluarga kita tidak roboh. Yang pertama saudara, saya ambil dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, banyak keluarga yang tidak menyadari betapa pentingnya keluarga. Tapi poin yang pertama ini saya ingin mengajak kita bagaimana kita punya pondasi yang kuat sehingga keluarga kita tidak roboh. Saudara, harus dimulai dari kesadaran penuh bahwa pentingnya keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita ini, saudara. Ya, kita nggak boleh main-main. Rumah tangga ini adalah sesuatu yang penting. Keluarga kita adalah keluarga yang penting. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar dari kitab Kejadian, saudara, waktu itu Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden, dia masih sendiri, dia merasa sepi, walaupun dia nggak pernah ngomong dia kesepian, saudara. Tapi Tuhan tahu kebutuhannya, makanya Tuhan memberikan Hawa untuk menjadi penolong buat dia. Tapi saudara, Tuhan waktu memberikan Hawa bukan cuma sekedar untuk mengusir rasa sepi Adam, tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia untuk menjadikan mereka menjadi sebuah institusi pertama di dunia, yaitu keluarga. Artinya begini, orang yang masuk dalam pernikahan bukan hanya sekedar untuk mengusir rasa sepi, tapi saudara ada rencana Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara pun sekarang dipercayakan keluarga, jangan main-main karena Tuhan punya rencana buat keluarga saudara. Taruh keluarga saudara buat sesuatu yang paling penting, sesuatu yang prioritas, ya, setelah Tuhan, ya. Jadi Tuhan dulu nomor 2, keluarga menjadi prioritas dalam hidup saudara, ya. Bahkan kalau kita belajar waktu Tuhan membuat kali pertama mukjizat, ya, dalam pernikahan di Kana, itu pun dalam sebuah keluarga. Dan Tuhan juga mengajarkan doa Bapa kami, itu berbicara juga tentang keluarga, dia bawa di situ. Jadi saudara, keluarga adalah sesuatu yang penting. Taruhlah keluarga itu sebagai poin yang paling penting supaya pondasi keluarga saudara kuat dan keluarga saudara tidak mengalami sesuatu yang membuat roboh. Yang kedua saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Hal yang kedua supaya keluarga kita tidak roboh, biarlah kita menumbuh kembangkan kasih di dalam rumah tangga kita. Pak, kasih yang bagaimana Pak yang harus kita tumbuh kembangkan? Yuk kita belajar dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dikatakan,
ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Ini bentuk kasih, saudara. Ya, jadi saudara satu sama lain dengan pasangan saudara harus bisa menutupi segala sesuatu. Kalau saudara saling mengasihi, harus percaya segala sesuatu dengan pasangan saudara, harus mengharapkan segala sesuatunya bersama-sama, harus sabar menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga rumah tangga saudara. Ini adalah kasih. So, mari kita bangun terus, saudara terkasih dalam Tuhan, kasih dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, Amsal pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, di sini tadi poin kedua harus ada kasih, dan gak cukup kasih, harus ada kesetiaan, setia sampai mati. Karena sekali Tuhan mempersatukan kita, maut yang akan memisahkannya. So, hari ini kembangkan kesetiaan sampai maut memisahkan kita. Haleluya. Dan saya percaya waktu kita satu sama lain belajar setia, ya, sekalipun mungkin ada waktu tertentu pasangan kita nggak sama-sama dengan kita. Mungkin dia bekerja, mungkin dia pelayanan. Tapi belajarlah, minta roh takut akan Tuhan. Biarlah hidup kita bisa jaga kekudusan. Terus setia dengan pasangan kita ini, saudara. Haleluya. Yang keempat, saudara, Matius pasal 7. Ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa batu di sini adalah Kristus, roh Kristus. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara, hal yang keempat yang paling penting adalah pusatkan keluargamu kepada Kristus. Semuanya saudara harus fokuskan kepada Kristus. Bangunlah hubungan satu sama lain ini kepada Kristus. Karena saya percaya waktu kita memusatkan semuanya ini kepada Kristus, maka kita akan punya pondasi yang kuat dalam rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Pegang 4 hal ini dan saya berdoa biar rumah tangga kita pondasinya kuat dan tidak akan pernah mengalami yang namanya kerubuhan ya dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan meneguhkan kami. Biarlah kami satu sama lain akan saling mengasihi dalam hubungan suami istri. Menyadari betapa pentingnya keluarga yang kau berikan buat kami. Bahkan kami berjanji akan terus menumbuh kembangkan kasih dalam rumah tangga kami. Menumbuh kembangkan kesetiaan dalam rumah tangga kami. Bahkan kami akan membawa keluarga kami ini berpusat kepada Kristus sebagai kepala bagi rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan dan janji Tuhan akan terjadi. Haleluya. Amin.